Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenankan diri saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Santi Tanjang, saya mahasiswa dari Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proyek yang pernah saya lakukan saat LS kemarin, yaitu rangkaian pengukur jarak berbasis Arduino. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya membuat proyek ini, fungsi yang saya harapkan dari proyek ini, alat dan bahan yang dibutuhkan, cara kerja, dan juga pengembangan-pengembangan yang nantinya mungkin untuk dilakukan di masa depannya. Nah, sebelum mulai ke segmen inti, saya mau bertanya nih pada para peserta. Di sini ada nggak yang punya mobil atau pernah mengemudikan mobil? Oke, nah kalau yang pernah ngegedein mobil, pernah nggak kalian parkir mundur? Wah, kayaknya pernah semua lah ya. Kalau pernah pernah nyetir atau mengemudikan mobil, pastinya pernah yang namanya parkir mundur. Nah, kalau menurutku, parkir mundur itu hal tersusah yang kita lakukan saat belajar naik mobil atau saat mengemudikan mobil. Karena parkir mundur tuh harus pas presisi, harus pas sama kanan kirinya, harus pas sama belakangnya, harus akurat dan presisi gitu. Nah, parkir mundur ini jadi latar belakang saya dalam, membuat proyek yang saya lakukan bersama teman-teman saat itu. Mengapa? Karena parkir mundur ini susah banget gitu. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau bakal ada alat buat, ngasih tahu kita gitu saat, jarak apa namanya, mobil kita sama kanan kiri kita, jarak mobil kita sama belakang kita, sehingga kita nggak perlu nih yang namanya lihat spion terus, lihat kaca belakang terus, ya masih perlu sih, cuman bisa dikurangi gitu biar lehernya nggak pegel juga gitu. Nah, dengan apa saya berharap bahwa alat ini tuh, bisa menjadi solusi gitu mungkin ya. Mungkin, solusi meskipun baru berupa ya rancangan-rancangan sederhana lah, nggak terlalu kompleks gitu. Nah, fungsi yang saya harapkan dari proyek yang saya lakukan ini, yang pertama adalah membantu pengemudi. Hal ini sudah jelas ya, karena tidak hanya dalam parkir mundur saja sebenarnya, kita bisa tahu nih kapan kita, apa namanya, terlalu mepet sama kanan, terlalu mepet sama kiri, atau terlalu mepet sama belakang dari mobil kita. Nah, kemudian yang fungsi yang kedua adalah jarak aman. Jadi, kadang kan kalau kita parkir itu kan, bisa jadi kita terlalu mepet sama kanan, walaupun nggak nabrak ya, tapi terlalu mepet dan itu kadang menjadi masalah buat mobil yang di sebelah kita misalkan mau keluar dari parkir gitu, kadang, wah kok mepet banget mobil sebelahnya gitu, malah jadi kecekcokan nantinya gitu. Nah, kita dengan alat ini saya berharap bahwa pengemudi bisa mengetahui jarak aman dari mobilnya dengan, lingkungan di sekitarnya, baik dari mobil lain, motor lain, ataupun hal apapun yang berada di lingkungan sekitar si mobil pengemudi tadi. Nah, buat alat dan bahannya sederhana banget kok. Yang waktu itu aku buat, yang dibutuhkan hanya satu buah sensor ultrasonik sebagai inputnya nanti, satu buah LED merah, satu buah LED kuning, dan satu buah LED hijau sebagai bentuk dari outputnya, satu buah breadboard. Nah, kenapa breadboard ini masih dibutuhkan? Karena yang saya buat itu masih dalam bentuk sederhana. Jadi memang belum bisa diaplikasikan, tapi rencananya kalau sudah dikembangkan bisa benar-benar dipakai untuk kehidupan nyata, bisa diaplikasikan secara nyata nantinya. Kemudian ada satu buah Arduino Uno karena Arduino Uno ini merupakan microcontroller yang menurut saya itu paling simpel lah, sehingga mmm, mempermudah saya untuk melepas atau mengeluarkan ide yang saya punya waktu itu. Kemudian ada 3 buah resistor 100 ohm dan kabel jumper.
Nah, cara kerja dari, alat yang saya buat itu sebenarnya sederhana banget kok. Yang pertama, sensornya tadi dipasang dulu di mobil. Kok sensornya Arduino-nya dipasang dulu di mobil, di kanannya, di kirinya, di belakangnya, atau di depannya juga boleh gitu. Nah, nanti saat apa namanya, Arduino itu kan ada sensor jaraknya nih. Nah, sensor jaraknya waktu ngedeteksi ada benda di sekitarnya atau ada benda di jarak-jarak tertentu dari sensor itu, nah itu bakalan bakalan apa namanya, ngasihin data berupa ya jarak tadi. Nah, kemudian hasil data tadi dari inputnya diolah sama Arduino-nya dengan coding-codingannya yang telah dimasukkan. Nah, dan output-nya berupa lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, waktu itu kami menggunakannya LED, karena LED waktu itu yang paling sederhana. Nah, yang dibuat waktu itu sepertinya kalau dalam jarak 100 sentimeter sampai 50 sentimeter, lampu yang merah bakalan nyala. Dalam jarak 50 sentimeter sampai 25 sentimeter, yang lampu kuning bakalan nyala, lampu merah bakalan mati. Nah, kalau dalam jarak 25 sentimeter sampai 0 sentimeter, ya lampu hijau bakal nyala, lampu kuning bakal mati. Jadi gantian-gantian itu nyalanya. Jadi pengemudi bisa tahu nih jarak amannya dari benda-benda di sekitarnya, nggak cuma satu aja. Biasanya kan satu aja, apa namanya, lampunya kalau udah jarak tertentu nyala, tapi cuma satu. Nah, ini bisa 3 gitu. Nah, pengembangan di masa depannya itu ada banyak banget sebenarnya yang yang terpikirkan oleh saya. Yang pertama adalah pengembangan berupa penggantian output. Nah, tadi kan output-nya berupa LED. LED itu terkesannya masih simpel lah, masih paling dasar gitu LED itu. Nah, bisa nanti diganti misalnya contohnya pakai buzzer. Nah, buzzer ini kenapa kok bisa lebih bagus dari LED? Karena menurut saya LED itu butuh indera mata penglihatan kita untuk melihat LED-nya. Tapi kita harus lihat belakang juga atau lihat spion juga pakai mata kita juga. Nah, kalau misalkan diganti dengan buzzer, itu menurut saya lebih bagus gitu, karena kita nggak perlu liatin terus lampunya kalau ada bus gitu. Nah, itu nandakan kalau kita apa namanya jaraknya tidak aman dengan lingkungan di sekitar. Nah, output yang bisa diganti yang kedua adalah ini ya agak advance ya, agak apa namanya agak maju teknologi gitu, benar teknologi, yaitu auto braking atau pengereman secara otomatis. Nah, jadi kalau dalam jarak tertentu, mobil kita bakal ngerem secara otomatis gitu. Nah, ini mungkin harus berhubungan juga sama teknik mesin gitu ya, Kak, apalagi masalah ngerem-ngerem gitu kan, wah kurang paham sepertinya saya gitu. Tapi mungkin bisalah itu dikembangkan jadi hal seperti itu. Yang kedua adalah pergantian fungsi. Nah, tadi kan berhubungannya sama mobil-mobil terus nih. Nah, sebenarnya fungsinya tuh nggak cuma buat mobil, karena sejak awal kita cuma buat proyeknya mengenai sensor jarak gitu. Nah, fungsinya misalkan contoh yang paling jelas tuh Toyagama dah. Toyagama itu pakai ini microcontroller. Jadi kalau botol minum kita dideketin ke sensor jaraknya, terus airnya bakal muncul gitu, datanya bakal di-input, ada botol di situ, terus output-nya berupa, air tadi, mungkin berupa lebih ke ini ya, gerak gitu ya, buat airnya bisa ngalir gitu. Contoh lainnya yaitu hand sanitizer otomatis, terus sabun cair otomatis, biasanya di hotel-hotel itu bintang 5, kayak gitulah pokoknya yang udah teknologi-teknologi gitu biasanya nggak mahal-mahal gitu ya. Terus contoh lainnya itu ada, yang itu pengering tangan otomatis. Nah, itu juga bisa dan masih banyak lainnya. Jadi Arduino atau microcontroller ini sebenarnya dikembanginnya tuh bisa banyak banget, bisa luas banget. Karena apa? Karena memang, input yang dimasukkan bisa banyak dan output yang dimasukkan bisa banyak. Belum lagi aplikasinya itu bisa di berbagai bidang juga, gitu. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya, kali ini yaitu microcontroller itu sederhana, namun bisa menyelesaikan masalah yang kompleks gitu, yang butuh kalau misalnya tadi kan, eee, apa namanya,
jarak aman mobil gitu ya, itu kan sebenarnya cukup kompleks ya karena, pengemudi pastinya butuh gitu, apalagi buat parkir mundur gitu. Nah, dengan microcontroller, dengan codingan yang mungkin nggak sederhana banget ya kalau sudah di perusahaan gitu, kalian lebih advance juga, itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang manusia biasa mungkin susah untuk melakukannya gitu. Lalu sistem yang mudah dan bisa diaplikasikan di mana saja. Jadi microcontroller atau Arduino ini, sistem yang simple gitu dan bisa diaplikasikan di mana saja. Apalagi yang sensor jarak ya, sensor jarak itu benar-benar banyak banget fungsinya gitu. Dan yang terakhir adalah pengembangan dari Arduino sensor jarak berbasis Arduino ini sangat mungkin untuk dilakukan misalnya tadi, baik dari pergantian fungsi maupun, pergantian output atau pergantian hasil gitu. Mungkin sekian aja presentasi dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Ada pertanyaan?